Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Oke, jumpa lagi dengan saya Lisa Matul Kamalah, atau kalian bisa panggil saya Kak Lisa. Tahu terserah deh. Sekarang Kak Lisa mau bahas tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Oke, bagaimana tentang kelanjutan dari cerita yang insya Allah sangat membantu pengetahuan adik-adik semuanya. Simak video berikut ini. Asia Tenggara merupakan sebuah benua di Asia yang terdiri dari beberapa macam negara. Adapun negara-negara yang ada di Asia Tenggara adalah sebagai berikut: Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, dan Timur Leste. Negara-negara di Asia Tenggara yang terpisah antar kepulauan menimbulkan sebuah proses dakwah secara damai, yaitu dengan perdagangan. Malaysia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki peranan strategis di kawasan Asia Tenggara juga pada dunia. Letak geografis dari negara Malaysia yaitu terletak di Semenanjung Malaka. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia berkisar 22,2 juta jiwa. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu, sedangkan agama yang ada di Malaysia mayoritas agama Islam 53%, Buddha 17%, Konghucu, Tao, Chinese 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Proses masuknya agama Islam di Malaysia yaitu melalui jalur perdagangan dikarenakan letak Malaysia yang strategis dan merupakan sebuah pusat perdagangan dunia. Memasuki awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi Sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan, ataupun kantor Sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Pada tahun 1980, Islam di Malaysia memiliki perkembangan yang pesat, yaitu ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan internasional yaitu Musabaqah Tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh Qori dan Qoriah Indonesia. Negara selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Kesultanan Brunei Darussalam terletak di Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Brunei merdeka pada tahun 1984 dari penjajahan Inggris. Proses penerimaan agama Islam di Brunei Darussalam ialah berdasarkan pada pola top-down, yaitu dimulai dari golongan elit kerajaan, lalu disebarluaskan kepada masyarakat bawah. Jadi, tidak heran jika Islam sangat mudah diterima dan dapat berkembang pesat di negara ini. Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana tercantum dalam batu tersilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei Darussalam. Perpindahan para ahli agama itu menyebabkan Islam mudah berkembang di negara ini. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam sangat tampak dari segi dakwah serta kontribusi kerajaan dalam memperluas ajaran agama Islam.
Untuk kepentingan penelitian agama Islam pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama dan masyarakat luas. Terdapat tunjangan biaya pendidikan dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, serta pelayanan kesehatan diberikan secara gratis di Brunei Darussalam. Negara yang ketiga yaitu Thailand. Sebutan lain dari Thailand adalah Muang Thai atau Muang Thai Resabda atau Siam atau juga disebut dengan negeri gajah putih. Negara Thailand terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand berarti negeri yang merdeka, karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negeri lain. Muslim di Thailand adalah kelompok minoritas. Minoritas Muslim yang hidup di Thailand menghadapi masalah yang sama dengan bangsa Moro di Filipina, yaitu problem yang menghadapi kaum Muslim Thailand untuk berdampingan secara damai dengan kaum non-Muslim. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patani Raya atau lebih dikenal dengan penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Ketika di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Meskipun masyarakat Muslim Thailand terbilang minoritas dan terkadang dikucilkan oleh non-Muslim, namun mereka tetap berusaha menjaga eksistensi dari Islam itu sendiri dengan tidak menyia-nyiakan kebijakan pemerintah untuk membebaskan berlangsungnya pendidikan bagi umat Islam. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2.000 masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand. Negara yang keempat yaitu Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat Samudra Pasifik. Penduduknya berjumlah sekitar 90 juta jiwa. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Masyaika, yang juga telah sampai di Sulu pada abad ke-13. Keturunannya kemudian menjadi inti komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya yang datang menyebarkan Islam di Sulu adalah ulama Arab bernama Karimul Makdum pada paruh kedua abad ke-14. Ia diterima dengan baik oleh komunitas Muslim Buansa. Aktivitas keagamaan yang digerakkan memperkuat pertumbuhan komunitas Islam yang dibentuk oleh pendahulunya Tuan Masyaika. Pada awal abad ke-15, penyebar Islam lainnya datang ke Sulu yaitu Raja Baginda. Menurut catatan sejarah, Raja Baginda adalah seorang pangeran dari Minangkabau. Selanjutnya dilanjutkan oleh menantu dari Raja Baginda yaitu Syarif Abu Bakar yang merupakan orang Arab kedua yang datang menyebarkan Islam ke Sulu pada tahun 1450. Perkembangan Islam di Filipina terlihat dari hubungan baik yang terjalin antara Filipina dengan Timur Tengah. Hubungan ini ditandai dengan pengiriman para pelajar Mindanao ke Universitas Al-Azhar dan banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara Arab. Dengan kondisi ini, hubungan Muslim Filipina yang pada mulanya berorientasi di Asia Tenggara menjadi semakin terbuka terhadap akses langsung Islam di Timur Tengah. Negara yang kelima yaitu Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Negara ini terletak di ujung timur semenanjung Indochina, kawasan Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia, dengan populasi sekitar 84 juta jiwa.
Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun, mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab serta penyebaran antara masyarakat Cham. Dalam sejarahnya, sebelum penaklukan Champa oleh Baili Thanh Tong, agama dominan di Champa adalah Shivaisme dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai masuk Champa setelah abad ke-10, namun baru setelah invasi 1471, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Orang-orang Cham atau sebutan untuk orang-orang kerajaan Champa berorientasi kepada Islam. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara ini bermazhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. Aliran ini tidak terlalu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. Negara yang keenam yaitu Singapura. Republik Singapura adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di penghujung semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor Malaysia dan Kepulauan Riau di Indonesia. Republik Singapura terletak 137 km dari Khatulistiwa. Penduduknya terdiri dari berbagai ras dan penganut berbagai macam agama. Dalam sejarahnya, Singapura pernah menjadi satu di antara pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh keunggulan sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh. Sejauh informasi yang didapat, Singapura telah dihuni pada masa prasejarah. Pada tahun 1100-an, Singapura telah dijadikan kota pelabuhan, dan pada tahun 1200 hingga 1300, pelabuhan Singapura telah menjadi pusat perdagangan. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan antara pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura membantu perkembangan di daerah ini. Pada umat Islam membangun komunitas di daerah tersebut serta memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional, seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Perkembangan umat Islam di Singapura tidak terlepas dari usaha-usaha yang mereka lakukan, yakni dengan mendekati pemerintah untuk mengatur kehidupan individu di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau disebut dengan AMLA. Undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Pada tahun 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Singapura atau Islamic Religious Council of Singapore (MUI)s sebagai suatu hukum. Tugas dari MUI hampir sama dengan MUI yang ada di Indonesia, yaitu sebagai pusat pemberian hukum agama dan negara. Negara yang terakhir adalah Myanmar. Myanmar dahulu bernama Burma. Luas wilayah Myanmar sekitar 678.000 km persegi. Islam di Myanmar merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar bagian barat. Daerah ini berbatasan dengan Bangladesh. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi Solidaritas Rohingya pernah meminta kepada Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk menekan pemerintahan Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas Muslim, sebagai yang dilakukan OKI terhadap pemerintah Bulgaria.
Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar, bangsa Mongol menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sejumlah lainnya memeluk agama Buddha. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus bertoleransi terhadap agama lain selain agama Islam. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan syiar agama Islam dengan penuh rasa toleransi dan tanggung jawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.